Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak pada pertemuan pembelajaran Penjas pada hari ini. Pada hari ini Bapak akan mengajar tentang pendidikan kesehatan. Dalam materi ini Bapak akan membahas tentang COVID-19. Jadi sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Jadi, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan berdiskusi dengan guru nanti, siswa mampu memahami apa itu COVID-19. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan penjelasan tentang materi COVID-19. Lalu yang ketiga, setelah kegiatan mencari data, siswa mampu menjelaskan tentang informasi munculnya COVID-19. Lalu yang keempat, setelah kegiatan mencari data, siswa mampu menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari COVID-19. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada inti pembelajaran kita. Pembelajaran kita tentang COVID-19. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini biasa menyerang siapa saja, baik itu lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu yang menyusui. Infeksi virus corona tersebut atau COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Itu sekitar 2 tahun lalu. Lalu, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk di Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Sedangkan di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Lalu virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika kita berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau berkontak langsung dengan orang yang berdahak atau droplet tersebut. Lalu kita masuk pada gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah membuat penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri pada dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh merangsang atau bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona. Jadi, anak-anak harus dengar baik-baik. Yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Dan yang ketiga, sesak napas. Dan ada juga gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, lalu hilangnya kemampuan untuk mencium bau, seperti itu. Oke, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian besar pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini biasa disebut dengan happy hypoxia.
Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan yang namanya rapid atau PCR agar kita bisa tahu apakah kita terpapar oleh virus corona atau tidak. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan cara mencegah penyebaran COVID-19 atau coronavirus ini. Oke, yang pertama kita harus mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara yang paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan menggunakan tisu ataupun handuk. Oke, yang kedua menggunakan masker. Jadi ketika kita ingin berpergian ke luar rumah, gunakanlah masker agar kita bisa menghambat masuknya virus ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging. Jadi selain itu rutin juga berolahraga, tidur yang cukup, khusus untuk kita tidak mengkonsumsi minuman beralkohol seperti merokok, seperti itu tidak boleh. Jadi meningkatkan daya tubuh agar terhindar dari penularan COVID-19. Jadi olahragalah di tempat yang tidak ramai banyak orangnya, sehingga kita tidak terancam untuk terserang COVID. Dan yang terakhir, menerapkan physical distancing atau isolasi mandiri. Jadi yang dimaksud ini adalah pembatasan fisik kita. Jadi salah satu langkah penting untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian keluar rumah seperti itu, kecuali untuk keperluan yang mendesak, seperti berbelanja bahan makanan dan berobat ketika sakit. Lalu pembatasan fisik ini juga dilakukan dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas tanpa di tempat umum atau keramaian. Jadi begini, jadi anak-anak harus melihat bagaimana cara kita memutus rantai COVID ini, yaitu dari 4 cara tadi. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, terus menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, lalu yang terakhir menerapkan physical distancing atau isolasi mandiri. Jadi mau keluar rumah itu harus ada hal-hal penting seperti pergi ke pasar atau mau beli apa, begitu baru keluar rumah. Jangan keluar rumah atau berkerumunan dengan teman-teman, berkumpul, karena sekarang masa pandemi seperti ini kita sangat sulit untuk mencegah masalah COVID ini. Jadi anak-anak harus berhati-hati dalam menjaga diri anak-anak seperti itu. Lalu di sini Bapak ada updatean terbaru sampai dengan Maret ini dari tanggal 15 kemarin. Jadi updatean terbaru jumlah virus corona COVID di Indonesia diambil dari situs pikirrakyat.com yang Bapak ambil. Jadi di situs ini jumlah per minggu 15 Maret 2021 mencapai 1.425 ribu orang lebih. Jadi sudah 1.000 lebih orang yang terpapar virus corona ini. Jadi angka didapat karena penambahan pasien positif harian dalam 24 jam saja mencapai 5.589 orang. Sangat banyak ya. Lalu sementara itu untuk pasien sembuh mengalami penambahan sebanyak 6.830 orang. Jadi 6.830 orang. Jadi untuk positif saja 1.425.000 lebih orang. Lalu ada yang sembuh sampai saat ini ditambahkan yang tadi sudah mencapai 1.249.947 orang. Lalu yang meninggal
itu sudah mencapai 38.573 orang. Itu adalah update terakhir sampai tanggal 15 bulan 3 kemarin. Jadi untuk anak-anak harus selalu menjaga diri, hati-hati pada saat keluar rumah, harus menjaga menggunakan masker. Ketika masuk kembali ke rumah harus mencuci tangan, lalu mandi yang bersih-bersihnya, ganti itu pakaian ketika anak-anak keluar bermain, ya kan? Jangan terlalu jauh bermainnya, dekat-dekat rumah saja. Begitu. Oke anak-anak, itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan tentang COVID-19. Lalu Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak, dan silakan setelah ini Bapak akan membagikan kelompok. Lalu kelompoknya Bapak akan kirim ke grup WhatsApp kita. Bapak akan membagikan satu kelompok itu 5 orang untuk mendiskusikan tentang COVID-19 ini. Oke anak-anak, selanjutnya setelah kalian mendapatkan kelompok masing-masing, diharapkan anak-anak bisa menuliskan pengertian dari COVID-19 per kelompok itu, lalu menentukan jenis virus atau macam-macam virus apa saja COVID-19 itu, lalu menjelaskan gejala yang terjadi dalam COVID-19, lalu menjelaskan penyebab COVID-19 itu terjadi karena apa, lalu menjelaskan cara mencegah. Jadi di situ adalah tugasnya. Jadi nanti Bapak akan kumpulkan pada tanggal 18. Jadi setelah pembelajaran ini anak-anak bisa mengerjakan tugas ini, lalu dikumpulkan dengan pada tanggal 18 itu secara tepat waktu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan agar anak-anak tidak terjadi sakit atau mudah diserang virus. Jadi dalam kehidupan ini anak-anak harus menjaga diri karena sudah banyak sekali yang terkena COVID dan banyak yang sudah meninggal. Tadi sudah Bapak sebutkan berapa jumlah yang meninggal, berapa yang terkena. Jadi anak-anak harus menjaga diri agar tidak terpapar virus corona ini karena sangat berbahaya. Oke, jaga juga orang tua kalian karena dengan kalian bermain di luar itu, ketika anak-anak masuk kembali ke rumah itu bisa membuat atau membawa virus untuk orang tua, apalagi orang tuanya sudah umurnya sudah tua atau kakek nenek yang berada itu, hati-hati. Jadi tidak boleh bermain jauh-jauh, hindari kerumunan begitu. Oke anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak jelaskan tentang COVID-19 untuk pembelajaran pendidikan kesehatan ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa mempelajari pembelajaran ini dengan semangat dan selalu menjaga kesehatan. Oke, Bapak tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran yang bisa Bapak berikan. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Salam olahraga, jaya.